Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya pakai topi. Em, apa kabar teman-teman semua? Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan sehat dan lagi banyak rezeki dan lagi dimudahkan segala urusannya. Oke ya, itu aja. Saya ini mau membaca surat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Robitoh Alawiyah, ya, untuk Robitoh Alawiyah dan Gus Rumail, ya. Nah, ini isinya seperti ini ya. Penulis tadi pagi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Robitoh Alawiyah RA yang di Jakarta dan Gus Rumail di Jepara. Surat itu kepada Ketua Robitoh Alawiyah terkait dengan masifnya para keturunan Ba'alawi yang mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti baik secara pustaka maupun hasil uji DNA bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat kepada Gus Rumail terkait klaimnya tentang penemuan kitab sejaman, mungkin besok surat itu baru sampai di kantor Robitoh Alawiyah dan butuh beberapa waktu sampai ke Jepara. Terkait dengan tulisan Gus Rumail bahwa ia menemukan bukti sejaman itu, penulis tidak melihat demikian. Beberapa sanad hadis yang ditampilkan oleh Gus Rumail yang katanya dari sebuah manuskrip sejaman itu mencurigakan. Ia tanpa alamat, tiada penulis yang disebutkan, tiada tahun penulisan yang dinyatakan. Katanya masih dirahasiakan. Bukan rahasia, tetapi karena itu hanya PHP belaka. Manuskrip itu bukan tentang tahun yang disebutkan, tetapi tentang tahun berapa manuskrip itu ditulis. Isinya pun membingungkan ya. Misalnya tentang sanad hadis yang menyebut telah menceritakan kepadaku, ayahku, dan pamanku Ubaidillah, keduanya putra Ahmad Al-Abah. Kalimat ini nampak sekali dipaksakan. Muhammad bin Ali Ba'alawi, baik ia sohib mirbat ataupun ia fakih muqaddam, tidak dikenal sebagai perawi hadis. Jelas itu manuskrip abal-abal. Gus Rumail juga mengatakan ia menemukan bukti sejaman Ahmad Al-Muhajir. Jelas, jika yang dimaksud Ahmad Al-Muhajir itu adalah Syed Ahmad bin Isa, tentu bukti sejaman itu banyak. Karena Syed Ahmad bin Isa memang sosok historis yang terekam kitab-kitab nasab sejaman atau yang mendekatinya. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bukti sejaman yang menyatakan bahwa Syed Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini yang tidak akan pernah ditemukan sampai puyuh buyutan. Puyuh bututen. Selain itu, Gus Rumail juga mengaku ia menemukan bukti sejaman Muhammad sohib mirbat dan fakih muqaddam. Ini juga tidak mungkin. Algoritma penelusuran kitab-kitab abad 6 sampai 9 mengarah kepada bahwa Muhammad sohib mirbat adalah fiktif. Sedangkan fakih muqaddam, fakta kesejarahan meragukan dan glorifikasi individunya kental. Ia bukanlah ia disebut dalam tulisan-tulisan Ba'alawi.
kitab-kitab berangka tahun yang sama dengan Sahih Mirbat Ba'alawi banyak ditulis. Namun tidak menyebutkan ada sosok seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad Sahib Mirbat yang tinggal di Mirbat. Manuskrip kitab Arba'in karya Ali bin Jadid yang diklaim Gus Rumail telah ditemukannya, dikatakannya di dalam Ali bin Jadid mendapat riwayat dari Muhammad Sahib Mirbat dan kakek-kakeknya. Luar biasa. Tokoh fiktif dapat meriwayatkan hadis. Terlepas dari semua itu, setiap klaim bisa diuji. Kita hargai energi yang telah dikeluarkan itu, baik moral maupun material. Gus Rumail mengatakan, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Jika memang ada kekosongan jadwal, akan saya datangi ke sana. Saya punya banyak sebutan dan panggilan, tapi kabur dari dialog. Bukanlah salah satunya. Penulis telah menyampaikan undangan diskusi melalui sahabat Hanif Farhan. Sebelum sahabat Hanif Farhan menentukan waktu, Gus Rumail menjawab, status saya kemarin sepertinya harus saya kasih disclaimer seperti berikut. Pertama, saya ada pekerjaan di rumah, kemungkinan akhir pekan, Sabtu Minggu. Saya bisa meluangkan waktu. Kedua, November, Desember ini saya memang belum bisa kemana-mana. Jika jaraknya tidak memungkinkan, sore sudah bisa pulang. Intinya, Gus Rumail tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banten. Seperti statusnya di YouTube, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Melihat beberapa YouTuber yang mengkoreksi klaim sumber sejaman Gus Rumail yang penuh kerancuan, penulis sebenarnya sudah pesimis apakah bermanfaat berdiskusi dengan Gus Rumail. Tetapi penulis khawatir bahwa kesenjangan berbohong tidak mendapat nasihat yang diperlukan untuk keselamatan dunia dan akhirat saudara sesama muslim. Alasan demikian pula lah kenapa penulis banyak membagi waktu antara menjalankan tugas utama mengajar santri dan menulis masalah nasab serta membaginya kepada kaum muslimin. Penulis yakin saudara-saudaraku Ba'alawi yang hari ini marah, mereka nanti di hadapan Allah dan Rasulnya akan berterima kasih. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, itu saja ya. Saya tadi pinjam HP teman untuk membaca ini. Gitu. Jadi karena untuk membaca ini menghormati si penulis tadi, saya pakai topi. Pinjem juga ya, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.